warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita melanjutkan Kitabul Imamah karya Dian Ghazali, hadis 170 halaman 196. An Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala berkata, bayatu, aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syahadati, atas bersyahadat alla ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah, wa iqamis shalah, dan menegakkan salat, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat, wasam'i wa ta'ati, dan mendengarkan dan taat, wan nushi, dan menasihati, memberi nasihat, likuli muslimin, untuk setiap muslim. Hanya istilah an-nushi, menasihati, itu sebenarnya artinya lebih luas dari yang kita kira. Dalam kategori an-nushi ini adalah iradatil khair lil khair, kehendak yang baik kepada pihak lain, sehingga bentuknya itu tidak mesti berupa nasihat tausiah itu ya, mau itu ya, tapi juga bisa dalam bentuk tindakan, dalam bentuk sikap ya. Seperti di hadis yang lain itu bahwa ad-dinun nasihat, agamanya adalah nasihat lillahi wa li rasulihi, dan seterusnya. Dan nasihat bagi Allah itu bagaimana maksudnya? Nah, itu bukan berarti nasihat bagi Allah itu suatu wejangan, suatu tausiah untuk Allah, bukan begitu. Nasihat bagi Allah itu maksudnya Allah ditaati. Nah, makanya tadi kehendak baik dari pihak lain, kehendak baik, iradatul khair lil khair, sehingga nasihat muslimin, nasihat manusia untuk Allah itu maksudnya Allah ditaati, Allah diibadahi. Nasihat untuk wali rasuli, untuk rasulnya, nah itu berarti bentuk ketaatan manusia kepada rasul ya. Nah itu maksud an-nasihat. Nah itu nasihat secara lebih luas. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, bayatun nabiyya, aku berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati, untuk mendengarkan dan taat. Falak konani, maka beliau mendikte, mentalkin, jadi menuntun ya, menuntunku dalam kata-katanya itu fi mastata'tu, dalam hal yang istata'tu aku mampu, wan nuski, dan memberi nasihat likulli muslimin, untuk setiap muslim. Nah, jadi dalam soal mendengarkan dan mentaati, fi mastata'tu, yang aku mampu. Kalau dalam soal menjalankan perintah, itu dalam Islam dikenal berusaha dengan sekuat kemampuannya ya, semaksimal mungkin apa yang dia mampu. Tetapi kalau untuk menghindari larangan ya, tidak menjalankan
hal yang haram itu tidak ada alasannya. Ya setiap orang pada dasarnya mampu, karena apa? Dia berdiam saja, tidak melakukan aktivitas, itu kan sudah tidak melakukan larangan, tidak melakukan kemaksiatan. Berbeda dengan perintah. Kalau perintah kan harus mendatangi, perintah kan harus bergerak, perintah harus memiliki tenaga dan sebagainya. Maka istilahnya kalau menjalani perintah as-sam'u wa ta'atu itu fimas tata'u, dengan semaksimal mungkin kemampuan. Kalau ada maksiat di sana, ada orang judi, ada kumpulan orang zina dan sebagainya, berbuat apa-apa kan tidak bisa, tidak akan melaksanakan hal-hal kemaksiatan. Kemudian walin Nasai, dan bagi Imam Nasai, fakultu, maka aku berkata, aku Jarir, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ubsud yadaka, julurkanlah tanganmu, berikanlah tanganmu, hatta sehingga ubayi'aka, aku membaiatmu, wastarid, dan berilah syarat alaiya kepadaku. Maksudnya di situ isi dari baiatnya apa, itu syaratnya. Berilah isi baiatnya itu. Fa'anta, maka engkau a'lamu, lebih mengetahui. Qala, Nabi bersabda, ubayyuka, aku membaiatmu ala atas anta abudallah, bahwasanya engkau menyembah Allah, wa tuqimas sholata, dan menegakkan sholat, wa tu'tiyaz zakata, dan engkau menunaikan zakat, wa tunasihal muslimin, dan engkau menasihati, saling menasihati dengan muslimin, wa tufariqal musyrikin, dan memisahi, menjauhi orang-orang musyrik. Nah, ini isi baiat ya. Jadi isi baiat ya isinya adalah ajaran Islam itu sendiri ya. Wali Ahmad, dan bagi Imam Ahmad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istarid, berilah syarat alaiya kepadaku. Faqala, maka beliau bersabda, ta'buduha, engkau sembah Allah, wala tusyriku, dan jangan kau menyebutkan dengannya syai'an, akan sesuatu pun. Wa tusallis sholata, dan kau menjalankan sholat al-maktubata, yang diwajibkan, sholat maktubah, sholat 5 waktu. Wa tu'addi zakata, engkau tunaikan zakat al-mafruḍah, yang difardukan. Wa tansahul muslim, dan kau menasihati bagi muslim. Wa tabra'u, dan kau berlepas diri minal kafir, dari orang kafir. Nah, ini penting untuk kita pahami, tabra'u minal kafir atau tufariqal musyrikin ya, memisahi, melepaskan diri dari kekafiran, dari kemusyrikan. Yang mungkin kalau bagi sebagian muslimin yang masih awam belum begitu peka bahwa ini kemusyrikan, bahwa ini kekafiran, yang ini akan mendatangkan kemurkaan dari Allah. Salah satu tanda seorang menikmati lezatnya iman itu kan orang itu benci kepada kemusyrikan atau kekafiran seperti ayub dhafa finnari, seperti bencinya dicampakkan dalam api neraka, dalam api. Jadi terhadap kekafiran itu seperti refleks jika terkena api, seperti misalnya sedekah bumi, sedekah laut, itu sebenarnya tujuannya untuk apa misalnya. Nah, padahal ternyata misalnya masih mengharapkan sesuatu dari laut, sesuatu dari sing mau reksa, mau mendirikan
bangunan gedung bertingkat saja menyembelih kerbau, kepalanya di tanah. Dulu masih banyak itu ya, hotel berbintang tingkat puluhan itu disembelihkan seekor kerbau, kepalanya dibungkus kain putih ya. Nah, terus diberi perlakuan yang istimewa. Nah, ini kan kemusyrikan, sesajen. Nah, kemudian juga seperti kita masih lihat banyak, misalnya waktu Suro, bulan Suro. Nah, kalau di Keraton Suro itu Kiai Slamet, orang berbondong-bondong untuk sangu supaya nanti bisa apakah menyembuhkan penyakit atau dapat keberuntungan yang lain. Nah, itu sudah sampai kepada kemusyrikan. Tetapi yang memprihatinkan juga banyak di kalangan umat Islam yang tidak tahu ilmu ikut-ikutan, walaupun hanya sekedar penggembira. Ada yang sekedar pengen foto-foto, padahal itu kemusyrikan. Nah, ini kalau ini tegas di sini tufarikol musyrikin, melepaskan diri dari segala macam bentuk kekafiran. Berarti perlu kita banyak dakwah ya, agar memahamkan saudara-saudara kita yang notabene juga beragama Islam, tetapi belum begitu peka dalam masalah-masalah kemusyrikan ini. Ya, biasanya budaya. Ya, justru seharusnya kita bisa memilahkan budaya mana yang tidak terkontaminasi oleh kemusyrikan dan mana yang itu sebenarnya tidak masalah, tidak bermasalah. Ya. Jadi gini, kalau kita lihat nanti di belakang juga ada jenis-jenis bai'at ya. Kalau kita lihat bagaimana Nabi membayar itu kadang beberapa kali, kadang isinya sama, ada yang beda. Nah, saya melihat bahwa itu sesuai kondisi, ya, kondisi situasi saat itu. Kadang dibayar al maut, atas kesediaan untuk mati demi agama ini. Kadang hanya ini seperti ini, misalnya untuk tidak berzina, tidak mencuri, untuk saling menasihati sama muslim. Dulu itu berbaiat atas hijrah. Begitu sudah Fathu Mekah, ada yang pengen baiat atas hijrah. Kata Nabi, sekarang tidak ada hijrah, yang ada jihad dan niat. Nah, jadi baiat, isi baiat itu sesuai situasi dan kondisi. Oh ya, ini mumpung saya ingat, ini tadi ya tentang orang mengambil kotoran Kiai Slamet untuk bisa mendapatkan berkah. Itu saya jadi ingat kisahnya Samiri. Kalau di surat Toha itu diceritakan bagaimana Samiri itu memperdaya Bani Israel supaya membuat patung anak sapi kan. Nah, bagaimana dia bisa akhirnya mengeluarkan suara itu? Ternyata dia lihat malaikat Jibril datang mendampingi Nabi Musa. Rupanya dia itu sudah tahu, sudah kenal dengan malaikat Jibril. Samiri itu absuru di malam yabsuru. Aku bisa melihat yang mereka tidak bisa lihat Bani Israel. Apa itu? Yaitu malaikat Jibril datang mendampingi Nabi Musa menaiki kudanya. Nah, bekas tapak kudanya itu diambil tanahnya, terus dimasukkan dalam kantong, dia simpan. Ketika Nabi Musa naik Gunung Sinai, ini dia gunakan. Ketika patung ini dibuat, setelah selesai itu ditaburkan, akhirnya bisa bersuara. Itu artinya apa? Itu dunia apa? Dunia mistis atau dunia perdukunan
yang dibantu oleh kekuatan goib, setan-setan ya. Ya seperti itu, setan itu mempermainkan manusia seperti itu. Hal-hal yang menjadikan manusia takjub, wah iso ngene, wah iso ngono, wah iso sakti, iso. Padahal itu menyesatkan. Padahal itu hanya pancingan dari setan supaya mereka jadi pengikutnya. Nah, akhirnya itu mereka Samiri bisa mengelabui Bani Israel menyembah atau anak sapi. Jadi kita jangan sampai terpercaya, jangan sampai kagum, katut ya. Wah ini bisa berkhasiat begini dan begitu. Nah itu harus kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apakah itu akhirnya kemusyrikan atau tidak? Baik, kita lanjutkan. Hadis 171. An Mujahid bin Mas'ud As-Sulami radhiyallahu anhu qala, berkata, "Jitu aku datang di akhi bersama saudaraku Abi Ma'bad ila Rasulillahi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dal fathi sesudah Fathu Mekah. Fakultu maka aku berkata, ya Rasulullah, bayi'hu, bayatlah dia. Dia itu saudaranya tadi ya. Ini kan Abi Ma'bad membawa saudaranya Mujahid. Bayatlah dia ala hijrah, atas hijrah. Bayat untuk berhijrah. Kala Nabi bersabda, qad madot, sudah lewat al-hijrah itu hijrah bi ahliha bersama para pelakunya. Qultu, aku berkata, fa bi ayyi syai'in tubayyin, maka dengan sesuatu apa tubayyihu engkau membaiatnya? Qala Nabi bersabda, alal Islam wal jihad wal khair, atas Islam, jihad dan kebaikan. Atas menjalani dinul Islam ini, kemudian menjalani jihad fisabilillah dan menjalankan kebaikan. Nah kalau itu berlaku sepanjang masa ya. Sehingga kalau hijrah sudah selesai ya, sudah tidak ada lagi hijrah. Walaupun ada istilah hijrah yang lain ya. Ada hijrah dari Mekah ke Madinah karena waktu kondisi saat itu. Nah sekarang hijrah dari jahiliyah menuju Islam, itu kadang disebut hijrah ya. Tapi bukan hijrah yang ini. Nah kalau seperti itu ya sama aja, itu al-Islam, al-khair ya. Atau sekarang malah ada istilah hijrah dari darul musyrik ke darul iman. Nah itu juga bisa dilihat kondisinya. Kalau memang betul-betul mendesak ya dilakukan saja. Misalnya seperti dulu ada orang membunuh 99 orang, akhirnya yang ditanya dibunuh lagi jadi 100. Nah, waktu dia tanya pada ahli ilmu, oh kamu pindah dulu di sana, nanti cari orang alim di sana, terus tobat di sana, hijrah. Kalau misalnya di daerahnya penuh kemaksiatan, tapi kira-kira dia justru bisa berdakwah di situ, ya baik saja. Nah, jadi dilihat kondisinya. Kemudian hadis 172, An Auf bin Malikin, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, qala, berkata Auf, kunna adalah kami inda Rasulillahi, kami dulu kira-kira 7 atau 8 atau 9 ya. Faqala, Nabi bersabda, ala maukah tubayiuna, kalian berbaiat
Rasulullah pada Rasulullah SAW, pada Rasulullah SAW maksudnya pada dirinya, pada beliau. Wa kunna, dan adalah kami hadisa ahdin, baru saja ya, baru saja waktunya bibayatin dengan bayat, maksudnya baru saja melakukan bayat. Kulna, kami mengatakan qad bayanaka, sungguh kami sudah berbayat padamu. Hatta qolaha, sampai beliau mengatakannya salasan 3 kali. Jadi menawarkannya itu 3 kali. Mau kamu berbayat pada utusan Allah? Nabi bersabda gitu, maksudnya pada dirinya ya. Itu kami sudah berbayat ya Nabi. Tawari lagi sampai 3 kali. Fabasatna, maka kami mengulurkan aidiana tangan kami. Fabayanahu, maka kami berbayat pada beliau. Faqala qailun, maka berkata seseorang yang berkata, ya Rasulullah, inna, sungguhnya kami qad bayanaka, kami sudah berbayat padamu. Fa'ala ma nubayyuka, maka atas apa kami harus berbayat padamu lagi? Kola, Nabi bersabda, antak buduwoha, bahwasanya kalian menyembah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian menyebutkan dengan sesuatu pun, wa tusallu sholawatil khamsa, dan kalian mengerjakan sholat 5 waktu, wa tasma'u, dan kalian dengarkan, wa tuti'u, kalian mentaati. Wa asarro kalimatan khofiyatan, lalu beliau asarro, merahasiakan, kalimatan, satu kalimat, khofiyatan, pelan ya, dengan pelan. Qala, beliau bersabda, wala tas'aluna syai'an. Ini lirih ini ya. Dan jangan kamu minta-minta kepada manusia syai'an, terhadap sesuatu pun. Qala, berkata Auf, falaqad kana, maka sungguh adalah ba'du ulaika, sebagian mereka, an-nafar, kelompok itu tadi 7 sampai 9 orang tadi, yaskutu, jatuh, sautuhu, cemetinya ya, pecutnya untuk naik kuda pautan. Fama, maka tidaklah yas'alu, dia minta tolong ahadan, seorang pun, an memberikannya, mengambilkannya, iyahu padanya. Nah, ini contoh bagaimana ternyata Nabi membaiat tidak tertentu waktunya. Kapan-kapan ketika ada kesempatan beliau menawari, ayo baiat lagi. Itu ternyata juga ada seperti ini kejadiannya. Nah, sedangkan dalam kondisi tertentu genting misalnya, itu sampai misalnya baiat al-maut dan sebagainya. Nah, dalam kondisi tidak ada peristiwa yang besar, nah ini berbaiat atas Islam dan seterusnya tadi, tidak menyebutkan sholat 5 waktu, mendengar, mentaati. Terus tambah lagi nih, ada satu yang terakhir, beliau menyampaikannya itu dengan suara lirih ya. Wala tas'alunasa syai'an, seolah-olah itu hal yang kalau dikeraskan tuh ngisi-ngisi gitu. Ojo jaluk-jaluk. Wala tas'alunasa syai'an, jangan minta-minta pada orang. Nah, ini karena kuatnya kesan yang disampaikan Nabi kepada di hati para kelompok ini tadi, akhirnya sampai dalam hal minta bantuan ketika pecutnya itu jatuh aja dia nggak berani turun sendiri ambil diri. Walaupun mungkin di situ ada orang di dekatnya itu. Nah, itu karena para sahabat itu betul-betul memegang nasihat Nabi ini, dan itu dimasukkan dalam baiatnya.
Padahal yang dimaksud memahami ini maksudnya jangan minta-minta seperti orang peminta-minta itu ya. Orang ngemis itu kita dituntunkan untuk punya harga diri, iffah namanya. Harga diri, tidak suka minta-minta. Mungkin walaupun butuh tapi mengendalikan, menahan hawa nafsunya, dimpet ya. Jangan suka minta-minta, minta aja kepada Allah. Justru kalau sering akhirnya minta-minta pada manusia, semakin kecil kesempatan panjenengan dapat surprise dari Allah. Coba nanti praktekkan aja. Tapi kalau kita sering yang kita andalkan hanya Allah, jadi kepepet sekali itu mintanya pada Allah, semakin akhirnya karena betul-betul kepepet sekali, so yang dipikir Allah saja. Setiap saat istighfar, minta lagi istighfar lagi, pasti dapat surprise dari Allah. Tahu-tahu dapat yang bayar subuh min haitsu la yahtasib. Tapi kalau sering jaluan ya, minta pada orang lain, ya sudah akhirnya jadi sifat. Terus akhirnya tertutup ini kesempatan dapat sesuatu yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dituntut untuk punya harga diri atau malu dalam masalah seperti ini. Walaupun boleh, tapi kita harus malu kalau sampai minta-minta. Jangan sampai sudah kaya nggak punya malu lagi ya. Akhirnya minta aspal, minta jalan, minta jabatan dan sebagainya. Nah, itu ada orang-orang yang sudah tidak punya harga diri ketika berkumpul dengan orang-orang yang dia merasa itu di bawahnya, dia merasa paling kaya, paling mampu, itu meremehkan ya, sombong, merendahkan orang lain. Tapi kalau ketemu dengan orang yang dianggap lebih tinggi dari dia, ngemis-ngemis ya, menjilat-jilat. Nah, itu ada orang-orang yang punya mental seperti itu. Itu bukan ajaran Islam sebenarnya. Nah, justru kita yang kita andalkan kepada Allah, meminta kepada Allah, kemudian kepada setiap orang menghargai walaupun itu dianggap di bawah kita. Nah, lebih dari itu, penghargaan kepada orang lain, memuliakan orang lain, itu juga didasarkan bukan masalah duniawi, masalah zahir, tapi justru kepada masalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat orang beriman. Baik, kemudian hadis 173. An Laqit bin Amir radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya dia Laqit kharaja keluar wafidan, tamu, sebagai tamu ya, bertamu kepada ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, Kultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma ubayyuka, apa yang aku harus berbaiat padamu? Qala, dia bercerita lagi, fabasatan nabiyu, maka mengulurkan Nabi SAW yadahu, tangannya. Waqala, kemudian beliau berkata, ala iqomis sholati, atas menegakkan sholat, wa ita'iz zakati, menunaikan zakat, wa ziyaril musyrik, dan membenci kepada orang musyrik, wa alla musyrika billahi, wa alla tusyrika billahi, dan engkau tidak menyekutukan Allah ilahan ghairahu, dengan sesembahan yang lain.
Nah, di sini sama seperti di atas, ada istilah ziyal musyrik ya, membenci kemusyrikan, membenci orang musyrik. Jadi seorang yang beriman itu dia membenci dan menyukai sesuatu itu atas dasar agama ini, atas dasar perintah Allah. Sehingga ketika kita harus marah, harus benci kepada seseorang, itu bukan karena orangnya, tapi karena perilakunya. Sehingga kalau bukan karena pribadinya, bukan karena dendam dibawa-bawa. Sehingga kalau ada orang musyrik misalnya, atau ada musuh Allah yang kemudian bertaubat, maka sejak itu pula kebenciannya itu hilang, berganti dengan kebaikan, dengan persaudaraan. Nah, ini yang diajarkan pada kita. Jadi membenci kemusyrikan, kekafiran itu bukan karena pribadi manusianya, tetapi karena perbuatannya. Nah, berarti harus kadang marah, benci, dan juga kadang suka atau cinta. Ya itulah tuntunan Islam ini ya. Tidak tidak mau tahu ya. Jadi ada orang, apalagi pengaruhnya besar, apalagi pejabat publik, kemudian dia melakukan kezaliman atau melakukan kemusyrikan, menyebar-nyebarkannya, mempengaruhi orang banyak. Itu kalau tidak ada kecemburuan dalam hati kita tenang-tenang saja, itu urusannya sana. Nah, itu berarti kita belum merasakan ini tadi ya, merasakan lezatnya beriman ini. Nah, itu kecemburuan, kemarahan, kebencian karena ayat-ayat Allah dilanggar, itu harus ada diri kita ini. Rasulullah SAW itu tidak pernah marah ya, kalau pribadinya yang diserang. Beliau sangat memaafkan. Tapi kalau sudah kemaksiatan yang diperbuat, ayat Allah yang dilanggar, maka baru marah, baru keluar wajahnya kemudian berubah, biasanya gitu, rona mukanya berubah karena marah, karena harus memberitahu orang-orang yang tidak benar tadi. Dulu ada orang mengecam beliau, ya muzammam, memperolok-olok. Kata Muhammad itu dipelesetkan muzammam, orang yang tercela. Beliau santai saja, tidak menanggapi. Sampai para sahabat bertanya, ya Nabi, itu memanggil engkau dengan panggilan seperti itu. Kata Nabi, tahukah kamu bagaimana Allah memalingkan aku dari orang itu, dari perbuatan itu? Yakni bahwa dia itu memanggil muzammam, yang dia panggil itu muzammam, bukan saya. Saya ini Muhammad kan. Jadi santai saja. Oh, yang diceluk itu aku. Jadi tidak masalah. Coba kalau itu ditanggapi kita marah, akhirnya perang terus ya, konflik terus dengan tetangga. Jadi pribadi yang diserang beliau tidak marah. Tapi kalau sudah ayat-ayat Allah yang dilanggar, nah itu beliau harus berbuat. Kemudian hadis 173. An Bashir ibn Khososiyah As-Sadusi qala, berkata Bashir, ataitu Nabi, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, li ubayyi'ahu, untuk berbaiat padanya. Qala, dia berkata, fastaroto, maka dia memberi syarat, memberi rincian baiatnya itu, alayya, atasku,
syahadata syahadat bersaksi Allah ilaha illallah bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Wa an uqimas sholata dan bahwasanya aku menegakkan sholat. Wa an udiyaz zakata dan bahwasanya ditunaikan zakat. Wa an ahujja hajatal Islam dan bahwasanya aku berhaji dengan haji Islam. Haji Islam karena dulu ada haji jahiliyah. Wa an asuma dan bahwasanya aku puasa syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Wa an mujahida fi sabilillah dan bahwasanya aku berjihad fi sabilillah. Nah, ada jihad fi sabilillahnya juga ini. Fakultu maka aku berkata, ya Rasulullah, amma adapun isnatani dua perkara, fawallahi maka demi Allah, ma'utikuhuma aku tidak mampu ya, tidaklah utikuhuma aku mampu terhadap dua perkara itu. Al jihadu was shadaqatu, jihad dan sedekah zakat ya. Fa innahum karena sebenarnya mereka zamu mendakwakan menyatakan bahwa man walad duburo orang yang berpaling ke belakang itu fakot ba'a sungguh dia kembali bighadabin dengan membawa kemurkaan minallah dari Allah. Jadi orang yang berpaling ke belakang dari medan perang maksudnya ya, bukan jihad tadi. Nah itu akan mendapat murka dari Allah. Fa'akhafu maka aku khawatir, aku takut in jika hadirku aku hadir, aku ikut perang ya. Tilka peperangan itu khosyiat nafsi takut diriku ini, diriku takut wakarihat dan benci atau tidak mau al-mauta kematian, benci kematian. Khosyiat ya, nafsi takut ya, itu kok maksudnya khosyiat nafsi. Kemudian benci kepada kematian. Wasodaqatu sedangkan sedekah zakat fawallahi maka demi Allah ma tidak ada li bagiku illa kecuali hunaimatun kambing kecil wa asyru daud dan 10 unta daud. Di situ kok harta rampasan perang ya. Ghanimah kalau rampasan, kalau hunaimah itu dari kata-kata honamun kambing, hunaimah kambing kecil. Wasru daud dan 10 ekor unta daud. Huna unta-unta itu rosalu ahli, kiriman dari keluargaku. Wa hamulatuhum dan itu adalah ternak mereka. Kola dia ya, rawinya berkata, faqabadha maka menggenggam Rasulullah SAW ya dahu tangannya, menggenggam menarik ya. Enggak jadi salaman. Summa harraka ya tahu lalu menggerakkan tangannya, tarik. Summa qala kemudian bersabda, fala jihada wala shadaqata fabima tadkhulul jannah. Idzan fala jihada tidak ada jihad wala shadaqata dan tidak ada sedekah zakat. Fabima maka dengan apa tadkhulul jannata engkau masuk dalam jannah. Idzan kalau begitu
Qala, orang itu berkata, qultu, aku menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana ubayyuka, aku berbaiat padamu. Qala, dia berkata, apa yang maka aku berbaiat pada beliau alaihina, atas perkara itu semua. Nah, jadi di sini orang yang berbaiat mengatakan bahwa dia masih keberatan terhadap yang dua hal tadi, dua perkara tadi, yaitu jihad dan sedekah atau zakat. Jadi semua menerima kecuali dia keberatan, masih terlalu berat untuk berjihad, karena orang-orang itu mengatakan bahwa kalau nanti berperang terus balik badan, lari karena takut mati, menyelamatkan diri, itu mendapat murka dari Allah. Saya belum siap ya Nabi kalau seperti itu. Saya takut nanti lari dari medan perang. Kemudian yang kedua, zakat. Saya itu cuma punya ini ya. Yang itu juga kiriman dari keluarga. Nah, maka kata Nabi, loh, kalau kamu nggak mau jihad, nggak mau zakat, kamu mau masuk jannah pakai apa? Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini juga wajib untuk menjalani hal seperti ini. Jihad fisabilillah, kemudian zakat ya, kalau memang sudah sampai pada waktunya zakat. Ini kan tentunya zakat itu ada syaratnya. Maka tidak boleh orang beralasan apapun ketika sudah sampai pada waktunya, sampai pada nisabnya untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, kecuali kalau tidak sampai pada zakat, nah, tapi juga masih harus berusaha berinfak. Nah, ini hal-hal yang menjadi harga untuk bisa masuk ke dalam jannah ya. Nah, kalau tidak mau, ya bagaimana bisa masuk dalam jannah? Nah, ini kan banyak yang juga belum mengetahui ya masalah-masalah seperti ini. Nah, hanya saja untuk menyampaikan seperti ini mungkin bertahap ya. Jadi tidak mesti terus, wah ini ada hadis seperti ini, sampaikan pada setiap orang. Nah, malah nanti banyak yang lari nanti, terutama masyarakat awam. Ya mestinya bertahap. Bukan kita menyembunyikan kebenaran, tetapi ada tahapan-tahapannya. Dulu juga begitu ketika Aisyah menceritakan turunnya ayat-ayat tentang hukuman had ya, zina dan seterusnya itu beliau menjelaskan dulu waktu kita masih awal-awal ayat-ayat yang turun menceritakan jannah, menceritakan neraka. Jadi belum hukum ya, hukum-hukum itu belum. Sehingga belum juga misalnya jangan minum khamr, jangan berzina. Minum khamr dan zina itu belakangan. Dikenalkan dulu dengan Allah, kenalkan dulu jannah, neraka itu, sehingga orang akhirnya tahu oh ada Allah Tuhan pencipta yang memberi kita rezeki, memberi kita kehidupan. Kemudian tahu ada jannah, ada nar. Itu banyak diceritakan di juz amma, surat-surat pendek. Nah, maka ketika itu sudah kuat, maka baru ayat-ayat hukum datang. Baru tentang had ya, tentang khamr, minum khamr. Haramnya khamr pun itu juga bertahap ya. Tidak serta-merta langsung haram. Ayat-ayat yang datang sebelum keputusan haram itu juga masih malah ada yang wa fiha manafi'u linnas. Khamr itu ada manfaatnya. Nah, tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Hanya saja dosanya lebih besar. Nah, jadi ini juga ya,
Tentang jihad fisabilillah, tentang zakat, itu tahapannya setelah masyarakat umumnya lebih kuat lagi dalam masalah akidah. Nah, kemudian di sisi lain kita yang sudah bertahun-tahun ngaji, mestinya ya mempelajari hal-hal yang seperti ini sampai mendetail, lebih bisa mendalam. Sekarang kita belajar tentang isi dari baiat ya. Bagaimana Nabi dulu memberi baiat. Ini warisan luar biasa dulu. Kiai Ghazali tentunya berarti berpikirnya itu menyeluruh ya. Jangan sampai ada yang terlewat dari ajaran Islam ini kecuali sudah saya tulis, saya berikan pada jamaah Islam. Nah, kita jangan berhenti apa istilahnya jalan di tempat yang dipelajari tidak sampai pada yang hal sendiri. Nah, ketika kita sudah tahu ternyata dulu ada sering terjadi baiat ini, kita tidak asing lagi kan, sehingga tidak serta-merta ada itu sana ada jamaah baiat ini. Ya, kita menerimanya tidak langsung apakah itu harus disalahkan atau harus dibenarkan. Tapi setidaknya istilah itu dulu sudah dilakukan, sehingga kalau kita mendengar berita itu jangan seperti orang alergi juga ya. Wah, kurang bener ini. Padahal dulu ternyata di sini juga ada. Tapi juga tidak terus bahwa itu sudah benar ini ya, belum tentu. Lihat dulu kan bagaimana pelaksanaannya. Karena juga tidak sedikit yang memanfaatkan hal-hal seperti ini untuk kepentingan pemimpinnya ya. Menggunakan itu ternyata menggunakan instrumen baiat hanya untuk memperkaya diri. Nah, para pengurusnya jadi orang-orang kaya. Nah, itu juga tidak benar. Baik, kita lanjutkan hadis 175. An Jabirin, dari Jabir qala, berkata Jabir, makasa tinggal Rasulullah SAW di Makkah, di Mekah asro sinin 10 tahun. Yatba'un nasa fi manazilihim, mengikuti orang banyak, mengikuti orang-orang itu fi manazilihim, di tempat-tempat mereka, bi Uqad wa Majannah, di pasar Uqad dan Majannah. Jadi selama 10 tahun tinggal di Mekah berdakwah, Nabi itu mengikuti, menelusuri di pasar, di manazil dan tempat istilahnya itu, di kemah-kemahnya yang dari jauh-jauh itu ya, itu untuk berdagang di Uqad dan Majannah. Wa fil mawasimi, dan di musim-musim haji, di Mina, Yaqulu, dia berkata, Nabi bersabda, ini seperti dalam surat Shad, man yukfini, siapakah yang melindungiku, man yang suri, siapa yang mau menolongku, hatta sehingga ukaliho, aku menyampaikan risalah Rabbi, risalah Tuhanku, walahul jannah, dan baginya jannah. Nabi 10 tahun di Mekah itu digunakan untuk berdakwah terus. Setiap keramaian pasar, setiap musim haji, dari satu kemah ke kemah yang lain, manazil. Kemudian siapa yang mau melindungi, menolongku, menyampaikan risalah dari Tuhanku, dia akan dapatkan jannah. Nah, kalau dalam masalah ini beliau tidak malu ya, karena memang tugas Nabi, tugas Rasul seperti itu, sebagaimana juga dijalani oleh para Nabi dan Rasul dulu. Hatta sehingga inna rasulah, ada seseorang layak ruju yang keluar minal Yaman, dari Yaman.
au min Misra atau dari Mesir. Kala seperti itu dia berkata. Fayatihi, maka dia mendatangi kaumnya. Fayaquluna, lalu mereka berkata, ihzar, hati-hati. Ulama Quraisy, ada pemuda Quraisy, layak timuka, jangan sampai dia memperdayamu. Nah ini tadi tentang oh ya ada ya. Oh okay. Oh di bawah ternyata ada ya. Tadi katakan jasiat berarti ya. Jasiat nafsi. Al-jaz'u itu al-firaqul al-alfa. Memisahi atau lari. Jadi lari dari peperangan itu. Jadi itu betul pakai jim ya. Al-jasa'u. Oh ini ada halaman 201 kemarin yang ditanyakan Pak Nur nggih. Kata al-jas'u, jasa'at nafsi ya. Di halaman 201 bagian atas itu ada kata al-jas'u, itu adalah al-jaza'u li firaqil al-alifah ya. Ragu-ragu, al-jaza' itu ragu-ragu atau cemas, li firaqi karena berpisah, al-alifah itu yang dimaksud sebenarnya itu kecintaan pada dirinya ya. Sehingga kalau al-jaza' li firaqil al-alifah, cemas, khawatir, ragu-ragu karena berpisah dengan dirinya. Nah, tidak mau berperang, takut berperang, khawatir kalau menimpa kematian ya.